Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Apa kabarnya? Selamat pagi. Mudah-mudahan dalam Baik, Pak. keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan menyelenggarakan kegiatan untuk perencanaan pembelajaran pada semester berikutnya. Di mana di sini saya selaku koordinator mata kuliah akan menyampaikan rencana pembelajaran untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang akan dipakai pada semester berikutnya, pada semester ganjil 2021-2022. Berikut akan saya izin untuk melakukan share screen untuk perencanaan tersebut. Baik, Bapak Ibu, di sini saya mulai dari silabus mata kuliah, di mana di silabus itu terdapat beberapa identitas seperti identitas mata kuliah. Di sini ada nama mata kuliahnya, ada program studi, kemudian ada kode mata kuliah, semester, sama kredit semesternya ya. Dosen pengampunya itu saya sendiri. Kemudian di capaian mata kuliahnya ada sikap, ada CP pengetahuannya, ada keterampilan umum, kemudian ada keterampilan khusus ya, dan juga ada deskripsi mata kuliah di silabus ini. Kemudian untuk garis besar rencana pembelajarannya atau GPRP-nya itu ada 14 kali pertemuan ya, sesuai dengan standar daripada mata kuliah, pertemuan mata kuliah. Baik, berikutnya itu adalah rencana pembelajaran semester kita ya, RPS. Itu juga sama, ada identitas mata kuliah, kemudian ada capaian mata kuliahnya, sama seperti tadi pada silabus. Yang bedakan di sini di GPRP-nya itu ada lebih detail lagi, seperti ada bahan kajian, kemudian ada metode pembelajaran dan pengalaman belajar, alokasi waktu dan referensi ya. Di sini juga 14 kali meeting yang akan kita selenggarakan, di mana setiap pertemuan meetingnya itu kita selenggarakan menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti case-based learning, kemudian task-based learning, cooperative-based learning, problem-based, dan project-based learning ya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam rencana pembelajaran semester ini ya, seperti ini. Nah, itu untuk silabus dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Kemudian rencana tugas mahasiswa dan juga kontrak perkuliahan itu juga saya sudah buat seperti ini ya. Ini untuk rencana tugas mahasiswanya ada tugas mandiri ya, itu dimana tugasnya itu adalah mahasiswa membuat program dengan perintah seleksi atau decision ya. Nah, ini subcapaian pembelajarannya itu mahasiswa dapat menuliskan contoh program dengan perintah seleksi, mulai if, else, if, dalam if, dan perintah switch ya. Kemudian indikatornya dan juga kriteria penilaian juga sudah saya buat di sini, sehingga nanti mahasiswa ketika membuat tugas ada guidance yang bisa mereka gunakan. Dan daftar rujukannya masih tetap sama sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang dibuat tadi. Nah, kemudian untuk kontrak perkuliahan kita itu kita menggunakan standar yang sama seperti silabus tadi. Nah, di sini ada metode pembelajaran yang digunakan, itu ada beberapa model yang kita pakai. Kemudian bahan bacaan juga ada beberapa, ada 5 bahan bacaan referensi yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh mahasiswa. Kemudian di sini juga ada tugas dan kewajiban daripada mahasiswa yang harus dikerjakan, mulai dari tugas mandiri, kemudian ada
tugas kelompok, tugas presentasi, tugas proyek, dan juga ada UTS dan UAS. Untuk kriteria penilaiannya itu ada beberapa aspek yang dinilai, mulai dari aktivitas perkuliahan itu sebesar 10%, kemudian ada tugas itu 40%, UTS 20%, dan UAS 30%. Nah, ini jadwal perkuliahannya sesuai dengan rencana pembelajaran semesternya mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-14. Nah, di sini juga nanti akan ditandatangani oleh koordinator tingkat dan juga dosen pengampu, yaitu saya nanti selaku pengampu mata kuliah ini ya. Oke, mungkin itu saja rencana pembelajaran yang akan saya gunakan dalam semester ke-depan ini, khususnya untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Dan nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengomentari daripada rencana yang akan saya laksanakan pada semester depan ini. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengomentari daripada rencana pembelajaran yang saya buat tadi. Terima kasih. Izin Bapak memberikan saran. Silakan Ibu Shermawati. Kalau dari saya mungkin untuk referensinya Bapak nih, untuk referensinya mungkin digunakan referensi yang lebih terbaru. Mungkin itu saja dari saya Bapak. Oke, terima kasih Bu Shermawati. Nanti saya tambahkan untuk yang referensi yang terbarunya. Terima kasih atas masukannya. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang lain lagi. Silakan Ibu Kusumawati. Secara garis besar yang tadi saya lihat dari silabus Bapak, kemudian RPS, kontrak belajar hingga RTM, rencana tugas mahasiswanya sudah cukup bagus. Mungkin nanti tinggal implementasi saja Bapak di kelas agar nanti disesuaikan. Baik, terima kasih Bu Sumawati. Ada lagi mungkin? Saya sedikit Bapak Sute. Silakan Ibu Nyoman Ayu Putri. Ya, saya ingin sedikit menambahkan. Situ saya lihat beban kredit mata kuliahnya cukup besar ya, ada 4 SKS. Jadi mungkin nanti dalam implementasinya itu harus benar-benar menggunakan metode atau model yang variatif agar tidak kelasnya tidak membosankan, seperti case-based learning, kemudian project-based learning, atau problem-based learning. Itu saja sih Bapak Sute. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Ya, sama-sama Bapak. Ada yang lain lagi mungkin? Halo Pak, kita? Iya Pak Putu Kusuma. Oke, izin bertanya ya. Iya Pak. Kalau ini kan ketua pemrograman, ini ada ininya ya, prakteknya. Iya Pak, jadi dalam dasar-dasar pemrograman ini nanti sekaligus praktek juga. Mahasiswa itu ini langsung Tapi praktek. Ya. ada pertemuan terpisah ya? Enggak Pak, jadi satu nanti setelah sesi gininya langsung ke praktek mereka. Wow. Ini ya siswa Pak. Iya, terima kasih Pak. Tuh. Mungkin ada lagi? Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi Ibu Shermadi. Oke, mungkin sedikit dari Tiang. Kalau dari keseluruhan perangkat pembelajaran yang Bapak gunakan sudah bagus sekali nih, lengkap mulai dari silabusnya, RPS-nya, kemudian ada RTM-nya, dan juga ada kontak kuliahan. Mungkin itu yang dapat Tiang sampaikan Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bu Shermadi atas masukannya dan juga Bapak Ibu semuanya, karena sudah semuanya memberikan tanggapan dan komentar. Mungkin bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan untuk perkuliahan di semester berikutnya ini untuk dasar-dasar pemrograman berarti sudah siap untuk kita laksanakan sesuai dengan rencana yang kita buat. Baik,
Itu saja. Nah, mungkin satu lagi saya mungkin akan meminta tolong kepada Bapak Ibu sekalian untuk di sesi C nanti refleksi dan juga tanggapan masukan dari dosen observer, saya meminta mungkin satu orang sebagai moderator ya. Mungkin saya minta bantuan kepada Bu Anom, bisa nggih, Anom ya, untuk menjadi moderator. Ya, bisa Kakak. Sama lagi satu mungkin Bu Sermawati untuk menjadi notulen ya. Siap Bapak. Baik, ya kalau sudah oke untuk moderator dan notulennya, mungkin kita bisa akhiri untuk pertemuan persiapan pembelajaran kita pada hari ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir. Terima kasih dan boleh meninggalkan ruang meeting Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Siang Pak. Oke, Yang Pak. baik. Siang Pak. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Ya Pak. Bentar ya. Ya, oke. Hari ini kita akan kuliah di pertemuan ke-6 membahas tentang seleksi ya, perintah seleksi. Karena situasi kondisi masih pandemi saat ini, jadi kita gunakan video conference ini untuk perkuliahan kita pada hari ini. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti kuliah pada hari ini? Ya Pak. Siap Pak. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mungkin Komang Tri Aditya bisa memimpin doa kita pada hari ini. Saya persilakan. Ya, Pak. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Komang telah memimpin doa. Nah, pada hari ini saya akan mencoba untuk memberikan pemaparan tentang perintah seleksi untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman ya. Izin Bapak untuk share screen ya adik-adik. Bisa dilihat? Bisa Pak. Oke, baik. Kali ini pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang perintah seleksi yaitu di session di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang operator ya. Nah, adapun capaian pembelajaran kita hari ini itu adalah adik-adik harus mengerti dan dapat menggunakan perintah seleksi seperti if ya. If itu ada beberapa bentuk, if else, if dalam if atau sering disebut dengan nested if ya, dan perintah switch serta dapat membedakan untuk penggunaannya. Oke, bisa lanjut ya adik-adik. Nah, apa sih sebenarnya itu seleksi? Mungkin adik-adik pernah dengar kata seleksi sebelumnya. Ada yang bisa membantu saya? Apa yang dimaksud dengan seleksi? Ya, Pak. Mungkin Komang Tri ya. Seleksi itu bisa disebut dengan pemilihan yang terbaik. Oke, pemilihan gitu ya. Oke, Pemilihan. sekali. Yang lainnya mungkin ada yang bisa membantu seleksi. Ada? Komang Sutama mungkin bisa membantu Pak. Seleksi itu apa? Cek. Suara saya bisa didengar Pak? Bisa. Kalau menurut saya seleksi itu
proses pemilihan terhadap kategori-kategori tertentu yang sudah ditentukan. Baik, bagus sekali ya. Itu beberapa ada yang menyebutkan seleksi itu pemilihan, ya. Memang seperti itu ya. Nah, di sini Pak mempunyai ilustrasi gambar seperti ini. Ini mungkin bagian dari seleksi ya. Mungkin ada yang bisa membantu Pak, apa sih maksud daripada gambar tersebut terkait dengan topik bahasan kita pada hari ini, seleksi. Pak, saya izin menjawab. Ya, ada ya, bisa silakan langsung menjawab. Itu juga bisa disebut seleksi antara bisa memilih ukuran sepatu atau model sepatu dan memilih warna sepatu dengan model yang berbeda. Oke, jadi itu ya, jadi ada pemilihan sepatu di mana ukuran itu menjadi bisa kita pilih gitu ya, atau model yang lain. Ada yang berpendapat lain mungkin? Ada? Agus Hadi mungkin bisa membantu Pak. Halo? Masih bisa dengar suara Pak? Silakan mungkin Gus Hadi, apa yang bisa diceritakan dari gambar di atas? Sesuai ukuran sepatu. Oke, jadi sesuai ukuran sepatu memilihnya gitu ya? Iya, memilihnya sesuai ukuran sepatu. Mungkin Pande kalau mau milih sepatu gimana? Apakah ukuran dan warna atau model aja ya? Kalau saya Pak memilih warnanya Pak. Oh, memilih warnanya ya. Jadi warnanya penentu untuk ininya ya, untuk pemilihan sepatu tersebut ya. Oke, berikutnya ada gambar ini lagi. Kira-kira apa maksudnya terkait dengan topik bahasan kita? Siapa yang bisa untuk membantu Pak? Saya Pak. Silakan Pade lagi. Di sana kan tempat sampah tuh, jadi sampahnya itu dipilah menurut jenis sampahnya masing-masing Pak. Oke. Misalkan gimana pemilahannya itu? Gimana Pak? Misalkan gimana pemilihannya berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan sampah organik gitu, anorganik gitu. Oke. Jadi misalkan sampah yang organik, ada sampah plastik gitu ya. Jadi dipilah ya. Jadi misalkan jika dia sampah plastik, maka dia masuk ke tong sampah mana? Tong sampah plastik ya. Demikian juga yang seterusnya, tong sampah organik masuk ke tong sampah organik. Itu kan pemilahan. Sama seleksi juga seperti itu. Bisa dimengerti kira-kira dari dua ilustrasi ini? Bisa Pak? Oke, siap. Saya lanjut Siap. ya. Nah, ini pengertian perintah seleksi secara umum. Jadi, seleksi itu adalah sebuah perintah untuk pengambilan keputusan atau decision yang digunakan untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang tepat atau pilihan yang ada yang tepat gitu ya. Misalkan tadi pemilihan sepatu ya sesuai dengan kriteria kita yang ingin dipilih, misalkan dari sisi warna, ukuran gitu ya. Jika ukurannya pas maka bisa dibeli seperti itu. Demikian juga tadi pas memilah sampah, jika dia organik masuk ke tong sampah organik ya, seperti itu. Oke. Nah, ini perintah seleksi itu ada beberapa jenis. Kita tahu tadi ada perintah if dan switch ya. If itu ada beberapa juga ya. Ada if itu berguna untuk memilih satu atau lebih alternatif jawaban yang tersedia ya. Nah, bentuknya itu secara umum adalah if. Di sini ada kondisi kemudian pernyataan ya.
Jadi if misalkan sampah organik, maka pernyataannya adalah masuk ke tong sampah organik, gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Oke, di sini ada contoh lagi. Di sini ada contoh pemrograman di mana seperti itu bentuknya. Jadi ada if nilai beli itu lebih dari 10.000, maka diskonnya adalah 0,1 kali nilai belinya. Nilai belinya berapa yang dimasukkan, gitu ya. Nah, di sini saya misalkan punya contoh kasus seperti ini. Misalkan nilai belinya 50.000, berapakah diskonnya dari contoh program di sampingnya? Siapa yang bisa membantu? Berapa nilai diskonnya kalau misalkan nilai belinya itu 50.000 dimasukkan? Mungkin Satya, ada Satya? Bisa membantu Pak? 5.000. Berapa? 5.000. 5.000 ya, 5.000. Kenapa 5.000? 10%-nya. Enggak, oke, 10%. Jadi nilai belinya kan di atas 10.000 ya. Jadi 10%, kalau dia di atas 10.000, berarti dia diskonnya dikalikan 0,1 itu 10% daripada nilai beli ya. Jadi totalnya adalah 5.000 ya, betul sekali. Kemudian kalau misalkan nilai belinya 1.000, berapa diskonnya? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Yang lain gimana? Setuju? Tidak ada diskon. Setuju. Ya, betul ya. Jadi nilai 1.000 karena dia nilai belinya 1.000, maka kan kurang dari 10.000, berarti nilai diskonnya tidak ada, alias 0 ya. Nah, itu contoh untuk penggunaan if ya. Kemudian ada if else. Nah, yang membedakan tadi yang kalau if saja gitu ya, kondisinya cuma satu, itu misalkan lebih dari 10.000 tadi ya. Kalau selain lebih dari 10.000, maka dia jawabannya berlawanan dengan yang pertama gitu ya. Tapi kalau if else bisa banyak dia ya. If else itu bisa 3 kondisi, 4 kondisi dan seterusnya ya. Nah, bentuk seperti ini itu kondisi benar maka pernyataan akan dikerjakan, jika kondisi salah maka pernyataan yang berikutnya itu akan dikerjakan ya. Nah, di sini ada contoh misalkan gitu ya. Dosen mata kuliah sistem operasi itu ingin menilai kelulusan mahasiswa berdasarkan tingkat kehadirannya ya, di mana mahasiswa yang tingkat kehadirannya di bawah 70% itu dinyatakan tidak lulus. Kemudian yang tingkat kehadirannya sama dengan atau lebih dari 70% itu dinyatakan lulus. Nah, kira-kira seperti apa logika pemrogramannya if dan else tadi? Ada yang bisa membantu saya? Silakan. If sama dengan If gimana? if di atas if sama dengan 70%, Ya. 70% dinyatakan tidak lulus. Oke. Terus else? Else sama dengan 70% dinyatakan lulus. Oke, sama dengan atau lebih 70% lulus ya. Jadi if Nah, kurang dari 70% ya sama dengan tidak lulus ya. Else kehadiran lebih sama dengan 70% itu lulus. akan lulus. Ya. Yang lainnya benar seperti itu ya. Ya Pak. Oke, ya. Itu contoh if else ya. Nah, bagaimana kalau if dalam if ya? Misalkan kondisinya seperti ini, dalam if sudah ada kondisinya tertentu, lagi dikondisikan gitu ya. Jadi ada istilahnya if bersarang, if dalam if ya. Ada kondisi
di dalam kondisi. Nah, bagaimana contohnya? Ini ada contoh kasus yang bisa kalian pecahkan. Misalkan yang boleh vaksin itu adalah yang harus bertemu di ketiga area. Berarti kan apa? Siapa yang bisa membantu menjawab? Kondisinya jika apa saja yang boleh divaksin? Saya Pak. Ya, silakan Sutarmo. Kondisi bila disyaratkan untuk divaksin yaitu umurnya lebih dari atau sama dengan 18 tahun, Oke. merupakan warga negara Indonesia dan bukan penyintas, Pak. Oke, jadi itu ya. Ada 3 area yang bertemu. Jadi misalkan umurnya itu adalah itu area kuning itu ya. Jadi usianya itu lebih dari sama dengan 18 tahun. Ya. Kemudian bukan penyintas COVID-19. Itu yang warna hijau itu ya. Kemudian warga negara Indonesia atau WNI ya, itu yang bergaris merah. Jadi ketemunya ketiga-tiganya di sana di dalam sini ya. Nah, di sini ada umur lebih sama dengan 18, kemudian bukan penyintas. Jadi seperti itu. Jelas ya kira-kira ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai if dalam if. Jadi if kondisinya itu umurnya lebih dari 18, juga harus WNI dan bukan penyintas ya. Jadi kalau misalkan salah satu umurnya misalkan kurang dari di sini meskipun WNI dan bukan penyintas, berarti jawabannya apa? Boleh atau enggak? Enggak boleh ya. Jadi kalau misalkan di luar daripada area ketiga area ini, berarti dia tidak boleh. Begitu caranya ya. Itu kita bisa sebut sebagai if dalam if. Bisa dimengerti kira-kira adik-adik ya? Coba. Oke, bisa. Nah, ini perintah switch. Nah, bedanya itu kalau switch itu milih satu dari banyak gitu ya. Itu kita pakai switch ya. Contohnya ketika kita misalkan ini memilih makanan. Ya. Nah, Anda bisa mengasih Bapak gambaran gimana kira-kira penggambarannya di bahasa pemrograman nanti implementasinya pakai switch case ini. Siapa yang bisa bantu? Izin jawab, Pak. Ya, silakan Koma. Switch-nya tuh paket 1. Ya, Case-nya 16.000. ya 16.000 nasi ayam dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Switch apa lagi? Switch-nya paket 2. Oke, paket 2. Kemudian case-nya? 26.000. Oke, 26.000 dan switch lagi apa? Dan switch-nya paket 3. Oke. Case-nya 18.000. Ya, itu ya. Jadi ini sering kita gunakan pada saat untuk pemilihan menu biasanya ya. Kan ada kalau kita bikin aplikasi nanti itu ya harus pakai switch case kalau mau milih menu misalkan menu 1, 2, 3 sehingga pelayan bisa mengklik ya di di tombol aplikasinya itu. Kalau dia pilih paket 1 berarti switch 1. Ya harganya nanti langsung muncul case-nya ya 16.000 dan informasi-informasi yang lainnya. Oke, itu kira-kira jelas ya. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjutkan ya. Nah, ini nanti tugas adik-adik di rumah untuk adik-adik kerjakan ada 3 tugas yang mesti kalian kerjakan. Yang pertama itu ada kasus untuk pemilihan penerimaan TNI Polri ya untuk Polri. Kemudian yang kedua itu untuk menghitung biaya parkir kendaraan ya di sebuah supermarket ya. Nah, itu ada kondisi-kondisinya. Kemudian yang terakhir itu adalah membuat menu seperti tadi ya, membuat menu di mana ketika milih misalkan nasi goreng nanti muncul harganya ya. Nah, kalian harga dan itemnya itu boleh kalian buat sendiri. Nanti dibuat dalam bentuk pemrograman di C++ ya. Kemudian nanti kalau sudah
hasilnya sudah selesai, silahkan di-upload pada LMS yang sudah kita gunakan, yaitu Google Classroom. Jelas kira-kira adik-adik ya untuk tugas ini ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Nah itu mungkin kuliah kita pada hari ini, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan atau tanggapan yang bisa dijelaskan. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas. Oke. Pas, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan simpulkan kuliah pada hari ini. Ada beberapa perintah seleksi yang sudah kita ketahui. Yang pertama mungkin adalah if, ya. Kemudian ada if else, if dalam if, dan perintah switch case, ya. Di mana masing-masing penggunaannya sudah saya jelaskan dan sudah kalian pahami semua, ya. Nanti tinggal kalian implementasikan di pembuatan tugas, ya. Oke, mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini. Namun jadi karena kita mengawali dengan doa, mungkin kita akhiri juga dengan doa, ya. Mungkin Komang, Tri bisa pimpin doa lagi sekali. Silakan Komang. Oke, Pak. Belum mengakhiri Zoom pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih atas waktunya. Karena mengingat waktu, maka kuliah pada hari ini saya akhiri, ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Jadi agenda kita hari ini adalah sesi refleksi pada dosen model, yaitu Bapak Sute. Yang pertama, kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak Sute untuk memberikan refleksi diri. Kepada Bapak Sute, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator Bu Setmawati. Izinkan saya merefleksikan diri saya sendiri untuk pengajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya, ya. Jadi pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya itu berjalan cukup lancar. Mahasiswa juga cukup antusias mengikutinya dengan beberapa contoh-contoh kasus yang mereka selesaikan. Itu menandakan mereka sudah sudah begitu aktif, ya. Namun ada beberapa hal yang mungkin masih kurang karena pertemuan ini daring, jadi belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Sebenarnya mata kuliah ini itu dilaksanakan di laboratorium, ya, cuman karena situasi kondisi yang mengharuskan online, jadi ya semampunya saja yang kita berikan ke mahasiswa. Tapi tetap secara kompetensi mereka sudah tercapai karena di sana juga saya berikan tugas di mahasiswa untuk pertemuan tersebut. Mungkin itu saja Bu Sherma. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sute atas refleksi dirinya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke dosen observer. Untuk yang pertama, saya persilakan Bu Putri untuk memberikan sarannya kepada dosen model. Baik, terima kasih banyak Ibu Sherma. Di sini saya ingin sedikit memberikan masukan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Sute.
menurut pendapat Tiang, pembelajaran yang dilakukan sudah cukup baik. Kemudian juga tampilan PowerPoint-nya juga sudah bagus. Tapi mungkin keaktifan siswanya masih agak sedikit kurang ya. Jadi bagaimana nanti ke depannya agar Bapak bisa meningkatkan lagi keaktifan siswanya, mungkin dengan memberikan tugas ataupun pertanyaan secara langsung agar fokus siswa bisa kembali lagi ke PowerPoint yang Bapak jelaskan. Tapi dari keseluruhannya sudah sangat bagus sekali pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Suto. Sekian Ibu Salma. Terima kasih Bu Putri atas sarannya. Untuk selanjutnya kepada Bu Anom, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan masukan terkait penampilan dari Bapak Sute selaku dosen model. Di sini secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Sute sudah sangat bagus, sudah menampilkan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari yang dialami oleh mahasiswa. Kemudian keaktifan mahasiswa juga sudah bagus. Nah, masukannya mungkin untuk di ilustrasi itu bisa menggunakan video sebagai media pembelajaran supaya lebih menarik bagi mahasiswa. Mungkin ada pesan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Anom atas sarannya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Sirna Adi untuk memberikan saran kepada dosen. Terima kasih Bu Sirna. Kalau menurut Tiang, dari segi DU yang sudah dilakukan oleh Pak Sute sudah berjalan dengan lancar dan terstruktur. Kemudian dari penyampaian materi juga sudah berjalan dengan lancar. Kemudian materi juga sudah dikaitkan dengan media kontekstual atau lingkungan sekitar. Mungkin itu yang dapat Tiang sampaikan. Bu Sirma, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sirma Adi atas sarannya. Untuk selanjutnya mungkin Pak Kusuma, silakan. Ya, terima kasih. Untuk proses Terima kasih Bapak Kusuma atas sarannya. Mungkin yang juga ingin menyampaikan sedikit saran untuk Bapak Sute. Jadi menurut Tiang, secara umum proses pembelajaran juga sudah menarik, PowerPoint juga sudah bagus. Mungkin ada satu yang perlu diperhatikan yaitu time manajemennya. Mungkin itu saja Bapak saran dari Tiang. Baik, terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, karena dosen observer dan dosen model sudah memberikan komentar, untuk sesi refleksi hari ini saya kira sudah cukup. Untuk selanjutnya saya tutup dengan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu.